warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang transformasi geometri. Dalam transformasi geometri ada 4 jenis. Yang pertama itu refleksi, yang kedua itu translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat itu dilatasi. Refleksi itu adalah pencerminan, kalau translasi itu adalah perpindahan, kalau rotasi perputaran, dan dilatasi itu perbesaran. Yang pertama akan kita bahas dari jenis-jenis transformasi, yaitu translasi. Pengertian translasi itu sendiri adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Nah, si jarak dan arah tertentu dapat diwakili oleh ruas garis berarah atau suatu pasangan bilangan. Nah, pasangan bilangannya itu adalah A dan B. Translasinya oleh A dan B. Maka untuk translasi ditulisnya itu T sama dengan dalam kurung A dan B. Untuk garis A-nya itu horizontal atau mendatar, dan B-nya itu vertikal atau garis yang tegak lurus. Nah, untuk bentuk umumnya, jika titik A, X, Y ditranslasikan dengan T sama dengan A dan B, maka hasilnya itu adalah A aksen. Untuk lebih jelasnya, coba lihat di tabel rumus bayangan translasi. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi, bentuk umumnya itu yang pertama itu adalah titik asal. Titik asalnya itu A simbolnya. Nah, bentuk umumnya itu X, Y. Sekarang untuk translasinya itu simbolnya T besar, bentuk umumnya sama dengan A dan B. Nah, sekarang untuk yang nilai akhirnya itu koordinat titik bayangan A aksen, rumusnya, bentuk umum rumusnya X ditambah A, Y ditambah B. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Gini, bayangan dari titik A 2,5 oleh translasi T sama dengan 3 dan 2 adalah, untuk menjawabnya lihat tabel yang sebelumnya. Yang pertama itu kan ada titik asal. Titik asalnya itu kan A sama dengan X, Y. Nah, si X-nya itu negatif 2, Y-nya itu 5. Dan ditranslasikan oleh T sama dengan 3 min 2. Maka si translasinya itu T sama dengan 3 dan min 2. 3-nya itu apa tadi, bentuk translasinya itu apa tadi yang di tabel? A dan B. Maka si 3-nya itu A, B-nya itu negatif 2. Nah, untuk rumusnya itu titik bayangan atau A aksen sama dengan rumusnya itu ini ya. Awas, ingat harus dihafal itu ini. Yang ini. Maka jika ada yang ditanyanya titik bayangannya, maka rumusnya itu X ditambah A, Y ditambah B. Maka sekarang masukkan langsung. X-nya berapa tadi? X-nya min 2 ditambah A-nya berapa? 3, Y ditambah B. Y-nya tadi berapa? Y-nya 5. B-nya berapa? B-nya negatif 2. Maka negatif 2 ditambah 3 sama dengan positif 1, 5 ditambah negatif 2 maka sama dengan 3. Jadi bayangan dari titik asal A negatif 2,5 adalah 1,3. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang refleksi. Nah, untuk refleksi itu adalah pencerminan, di mana suatu titik asal atau A, X, Y dicerminkan, maka akan menghasilkan bayangannya itu A aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen. Nah, untuk lebih jelasnya ada rumus refleksi. Ada tabel untuk rumus refleksi. Nah,
Yang pertama itu ada koordinat titik asal A. Bentuk umumnya itu kan harus X dan Y. Nah, dicerminkan terhadap garis. Nah, garisnya itu ada 6. Yang pertama Y sama dengan 0 untuk sumbu X. Yang kedua X sama dengan 0 untuk sumbu Y. Yang ketiga Y sama dengan X. Yang keempat Y sama dengan negatif X. Yang kelima X sama dengan A. Dan yang keenam Y sama dengan B. Ingat ya, A dan B-nya itu ini angka ya. Misalnya angka A-nya itu 1 sampai seterusnya, dan yang B-nya juga angka 1 sampai seterusnya. Nah, koordinat titik bayangannya itu adalah si rumusnya ya. Koordinat titik bayangannya itu untuk Y sama dengan 0 yaitu X, negatif Y. Yang ini negatif X, Y. Yang garis yang Y sama dengan X, Y sama dengan X, Y, X. Untuk garis Y sama dengan negatif X, si bayangannya itu negatif Y, negatif X. Dan untuk garis X sama dengan A, bayangannya itu 2A dikurangi X, Y. Dan yang terakhir untuk garis Y sama dengan B, bayangannya itu X, 2B dikurangi Y. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misal nomor 1, titik A negatif 2,6 jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah, maka gimana pengerjaannya? Ingat ya, kata kuncinya ini sumbu X. Kalau sumbu X berarti di Y sama dengan 0. Maka si bayangannya apa? Si bayangannya itu X, negatif Y. Masuk kita ke soal yang asalnya ya. Koordinat titik asalnya itu kan A, negatif 2,6. Negatif 2-nya itu X, 6-nya itu Y. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini tulis sumbu X. Di sini tulisnya itu R sumbu X. Kenapa R di sini? Karena R itu simbol dari refleksi. Jadi refleksi sumbu X. Maka si bayangannya itu apa tadi si rumusnya? Bayangannya itu A aksen sama dengan X, negatif Y. X-nya itu berapa tadi? X-nya itu 2. Tetap ya, X-nya itu tetap 2. Dan Y-nya itu untuk titik asalnya itu 6. Karena rumusnya itu harus negatif Y, maka jadi negatif 6. Untuk contoh soal yang kedua, jika ada soal bayangan dari titik A negatif 6,7 jika dicerminkan terhadap sumbu Y adalah, lihat soalnya titik asalnya itu A-nya itu A negatif 6,7. Negatif 6,7. Refleksi sumbu Y, ingat di sini awas sumbu Y refleksi sumbu Y, maka si pencerminannya itu apa? A aksen negatif X, Y. Maka A negatif 6,7 refleksi sumbu Y jadi hasilnya itu A aksen negatifnya tulis lagi negatif, X-nya berapa? Negatif 6. Y-nya berapa? Y-nya tetap 7. Jadi negatif kali negatif positif. Jadi positif 6 dan positif 7. Jadi bentuk dari pencerminan A negatif 6,7 jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya itu 6,7. Sekarang ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga itu misalnya sama kayak yang tadi, bayangan dari titik A 3,6 jika dicerminkan terhadap garis. Ingat ya, kalau yang ini mah garis Y sama dengan negatif X. Maka memiliki bayangan titik pencerminan garis Y sama dengan X.
koordinat titik bayangannya itu harus apa? Harus negatif X, negatif Y. Maka untuk menjawabnya gimana? Tulis dulu titik asalnya dan direfleksikan garis Y sama dengan X. Tadi apa rumusnya itu? Harus bayangannya itu harus ini negatif X dan negatif Y. Jadi X-nya itu kan 3, ini A 3, X-nya itu 3, jadi negatif 3, Y-nya itu di sini positif 6, maka jadi di sini negatif 6. Untuk contoh soal yang keempat, Ibu punya soal, misalnya untuk soal yang keempat itu masih direfleksi, misalnya ya ada soal bayangan dari titik A negatif 4,2 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 2 adalah gimana pengerjaannya? Maka untuk menjawabnya itu tulis dulu si titik asalnya. Titik asalnya itu kan A, bentuk umumnya itu X, Y, X, Y. Refleksi terhadap garis X sama dengan A. Maka si bayangannya itu apa? Rumus si bayangannya itu X 2 dikali A 2 dikali A dikurangi X, Y. Nah, sekarang masukin si soalnya. Bayangannya itu kan A, X-nya berapa? Negatif 4, Y-nya 2. Refleksi untuk garis X sama dengan A-nya berapa? A-nya itu 2. Maka si bayangannya itu akan menghasilkan 2 dikali A-nya berapa? A-nya itu ini 2 ya. 2 dikali 2 dikurangi X-nya berapa? X-nya negatif 4, maka dikurangi negatif 4, Y-nya berapa? Y-nya 2, kasih kurung. Maka hasilnya itu A aksen 2 dikali 2 4, negatif dikali negatif positif 4, di sini Y-nya 2,2, maka A aksen 4 tambah 4 8, ini 2. Jadi pencerminan dari titik asal A-nya itu negatif 4,2 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, hasilnya itu 8,2. Nah, untuk yang contoh soal yang Y sama dengan B atau Y sama dengan X dan untuk Y sama dengan negatif X, coba kalian pelajari sendiri ya, lihat tabelnya aja dan cari latihan soalnya sendiri. Mungkin untuk pembahasan mengenai transformasi geometri dari keempat jenis, Ibu bahas 2 jenis dulu. Kalian coba cermati dan pahami video dari penjelasan Ibu yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.